Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan buat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Hari ini my student kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin-kemarin, masih dalam konsep, dalam judul dan tema kuliah kita, yaitu percobaan, penyertaan dan gabungan tindak pidana. Baik, kemarin rekan-rekan sudah mau mempelajari tentang percobaan dan penyertaan. Saya lanjutkan tentang konsep penyertaan, bahwa di dalam penyertaan diatur di dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Dikatakan penyertaan adalah suatu apabila tindakan di dalam suatu tindak pidana adanya seseorang yang terlibat atau tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Ingat, subjek hukum itu orang, bukan hewan ya bicaranya. Di dalam bentuk-bentuk penyertaan ini saya bagi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang yang melakukan kejahatan, atau yang disebut dengan istilah pidananya atau dalam istilah hukumnya yaitu pleger. Di dalam ini bahwa pleger dan dader dan pleger itu mempunyai yang sama istilahnya, karena pada hakikatnya atau intinya pleger itu berarti juga melakukan, yang disebut dengan dader ya, yang bahwa dader sama dengan arti dengan pleger, di mana hakikatnya tepat di intinya pleger itu adalah orang yang melakukan, sedangkan yang disebut dengan dader atau dader adalah orang yang melakukan sendiri, sedangkan yang disebut dengan dader adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang dirumuskan dalam tiap-tiap delik. Di dalam pasal 55 KUHP tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan suatu kejahatan hanya kepada dader, tetapi kepada pleger juga. Dan karena itu dalam lingkup penyertaan, maka tindak pidana ini atau delik ini tidak harus dilakukan secara sendiri-sendiri. Bahwa di dalam delik perumusan formal, pelakunya adalah barang siapa yang memenuhi unsur delik atau rumusan delik dan delik dengan perumusan material, yang diartikan bahwa pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang. Jadi delik dengan rumusan material yaitu adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang. Sedangkan delik yang memiliki unsur tentang kedudukan atau kualitas, yaitu pelakunya adalah mereka yang memiliki unsur kedudukan maupun kualitas sebagai yang ditentukan, yaitu bahwa misalnya karena kejahatan karena dalam jabatan yang dapat melakukan hanya para pejabat itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pleger adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam rumusan delik. Ingat, rumusan delik itu ada dua, delik material dan delik perumusan formal. Material dan formal. Formal tadi itu pelakunya adalah barang siapa yang memenuhi rumusan delik, sedangkan perumusan material adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang. Ingat, ada dua delik itu yang disebut. Yang kedua adalah di dalam unsur penyertaan adalah orang yang menyuruh melakukan atau doen plegen ya. Ajaran yang dalam penyertaan ini disebut juga dengan middle daderscape atau perbuatan dengan perantara. Ada perbuatan dengan perantara, yaitu sama dengan pengertiannya orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, ya, disebut dengan perbuatan dengan perantara atau middle daderscape. Yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik tetapi tidak melakukan sendiri dan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Misalkan tadi saya katakan si Triana pengen pulpen di sebelahnya,
tapi karena dia malas ngambil pulpennya, lalu disuruhnya orang, ya, disuruhnya si Amincon, lalu si Amincon ngambil pulpen diberikan ke Triana. Berarti pelaku pencuriannya adalah si Amincon, tetapi otak pelakunya yang menyuruh si Amincon adalah si Triana, gitu. Seperti itu contohnya. Terdapat perbedaan antara yang menyuruh melakukan garing atau garing Doenpleger dengan membujuk atau utlooking atau utlooking, ya, yaitu orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa tidak dapat, orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan? Nanti kita bahas di bawahnya. Sedangkan dalam membujuk atau utlooking, orang yang dibujuk itu adalah seorang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP. Di sini terdapat suatu persoalan bahwa apakah seseorang yang tidak mempunyai sifat atau kualitas seperti yang dirumuskan dalam undang-undang menyuruh orang lain yang mempunyai kualitas tersebut. Misalnya saja, dia bukan pegawai atau pejabat, menyuruh melakukan seorang pejabat untuk melakukan suatu tindak pidana. Atau contoh lain, seorang wanita menyuruh orang gila untuk memperkosa seorang wanita. Nah, itu seperti itu. Bahwa tidak mungkinlah seorang bukan pegawai menyuruh seorang pegawai untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan karena jabatan, karena ia sendiri tidak dapat melakukannya, tetapi memang dalam hal yang seperti tersebut di atas terjadi suatu semacam teka-teki. Tetapi jika kita mengikuti pendirian bahwa menyuruh melakukan adalah salah satu bentuk dari Dederskep, halnya melakukan, atau yaitu ada yang melakukan dengan sendiri dan ada yang dilakukan oleh orang lain, maka dapat saja terjadi sedemikian. Jika kita merujuk ke dalam pasal 55 KUHP itu, bahwa yang dipidana adalah sebagai pelaku, jadi bukan dianggap sebagai pelakunya sendiri, dan beberapa pendapat mengatakan bahwa bisa saja seorang yang bukan pegawai menyuruh seorang pegawai untuk melakukan kejahatan. Demikian pula beberapa sarjana lain, di mana jika dilihat dari segi masing-masingnya mempunyai konstruksinya sendiri-sendiri dalam pendapatnya, ya. Bagian yang ketiga adalah turut yang melakukan, ya. Di dalam turut melakukan terdapat dalam bentuk kedua dari penyertaan. Di dalam turut melakukan adalah bentuk kedua dari penyertaan, bahwa orang yang turut melakukan adalah orang dengan sengaja turut berbuat dalam suatu delik. Saya ulangi, turut melakukan adalah bentuk kedua dari penyertaan, bahwa orang yang turut melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu delik. Bahwa turut melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur-unsur yang bersangkutan, ya. Dalam turut melakukan atau Medemplegen merupakan bagian dari bentuk deleming yang apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Dalam turut melakukan atau Medemplegen merupakan bentuk deleming yang apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Di antara mereka itu harus ada kesadaran atau berdasarkan perundingan atau permufakatan jahat bahwa mereka akan untuk melakukan suatu tindak pidana, meskipun perundingan atau permufakatan itu bukan merupakan syarat mutlak untuk adanya suatu Medempleger, ya.
Saya contohkan atau saya ulangi ya. Di antara mereka itu harus ada memiliki suatu kesadaran berdasarkan perundingan atau permufakatan bahwa mereka akan atau untuk melakukan suatu tindak pidana, meskipun perundingan atau permufakatan itu bukan merupakan suatu syarat mutlak untuk adanya suatu medem pleger. Ya, saya memberikan contoh A dan B bersama-sama memasuki rumah melalui jendela yang terkunci, dan jendela ini telah dibuka dengan kekerasan oleh A. Selanjutnya B mengambil barang itu tanpa seizin pemiliknya, dan B hanya melakukan dan tidak dilakukan oleh A. Walaupun demikian, A juga dipidana sebagai melakukan pencurian dengan kekerasan. Ya, bahwa pendapat sarjana lainnya mengatakan Meda-Degerscape itu adalah bagian dari Dederscape dan Medeplegen, atau di bahasa Indonesianya dikatakan turut serta. Ini merupakan suatu bentuk yang khusus, yaitu justru dalam Medeplegen ini tidak diperlukan seluruh kualitas yang ada pada seorang pelaku. Alasannya adalah tertumpu pada pasal 284 KUHP, yaitu mengenai perzinahan. Seorang pria tidak beristri atau seorang wanita yang tidak bersuami yang oleh undang-undang dengan tegas dinyatakan turut serta dalam zina, para mereka sendiri tidak mungkin melakukan perbuatan zina itu oleh karena mereka belum menikah. Ada faktornya, orang bisa curiga bahwa itu berdua-duaan terus tapi di kamar, tapi belum tentu melakukan perbuatan zina. Orang udah bilang zina padahal bukan. Itu yang dimaksud dengan pasal 284 KUHP. Dalam keputusan AIR ya, dalam keputusan AIR pada tanggal 29 Oktober 1934 ya, diberikanlah ukuran bagi turut melakukan. Berarti ukuran adanya, berarti tolak ukur di dalam suatu keputusan, yaitu dalam turut melakukan, yaitu antara peserta atau antara kejahatan ada suatu kerjasama dan disadari. Antara pelaku kejahatan adanya suatu kerjasama dan disadari. Dan yang kedua adalah bahwa para peserta bersama-sama melakukan perbuatan itu. Jadi di dalam AIR ditentukan tolak ukurnya tentang turut melakukan itu. Pertama, bahwa para peserta atau pelaku kejahatan itu adanya kerjasama di antara mereka dan itu disadari mereka. Ada kesadaran diri sendiri bahwa dia melakukan tindak pidana itu. Yang kedua, bahwa para peserta atau pelaku kejahatan itu memang melakukannya, perbuatan itu ada pengakuan perbuatan, istilahnya mengakui kesalahannya melakukan perbuatan itu. Yang menjadi persoalan adalah apakah kerjasama yang erat di antara para peserta itu diperlukan perjanjian atau kesepakatan bersama terlebih dahulu. Kalau ibaratnya di dalam perdata dikatakan adanya nota perjanjian yang sah. Apakah membuat suatu kejahatan harus hitam di atas putih atau tidak? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Membuktikan bahwa perbuatan itu sama-sama benar-benar dilakukannya mereka berdua. Sedangkan seorang pendapat sarjana mengatakan dalam ini bahwa Suringga ya mengatakan berpendapat bahwa tidak perlulah suatu kerjasama yang erat itu terlebih dahulu disepakati. Cukup apabila telah ada saling mengerti bahwa perbuatannya itu ditujukan pada satu tujuan yang sama, sehingga kiranya ada dua orang, misalkan A dan B, yang hendak melakukan suatu kejahatan terhadap C dilakukan secara turut melakukan atau medem plegannya apabila A berkehendak untuk membunuh C sedangkan B hanya berkehendak untuk menganiaya C saja. Berarti ada dua prinsip yang berbeda gitu loh, tapi itu dianggap suatu medem plegen di dalam suatu tindak pidana.
Dalam hal pengertian melakukan perbuatan seperti tersebut pada B tadi, para pelaku pidana atau para peserta pidana bersama-sama telah melakukan perbuatan itu di atas. Bahwa adanya penganiayaan dulu baru ada pembunuhan, bisa aja. Mungkin sekali timbul permasalahan, apa yang dimaksud dengan melakukan atau melaksanakan? Itu suatu peristiwa ini sama halnya dengan kesulitan yang timbul dalam hal percobaan, di mana untuk membedakan tindakan persiapan dan permulaan pelaksanaan di dalam hukum percobaan. Nah, agak sulit ini, turut serta, turut yang melakukannya, menentukannya. Tapi tadi AIR mengatakan bahwa perbuatan itu benar-benar sudah dilaksanakan. Tapi pendapat sarjana juga mengatakan mendukung KUHP tadi bahwa tidak perlu adanya suatu akta otentik bahwa perbuatan itu dilakukan bersama-sama atau sepaham atau sepakat untuk melakukan pencurikan. Itu nggak akan mungkin karena mereka melakukannya bersama karena butuh duit itu loh. Yang ketiga di dalam penyertaan adalah menganjurkan. Seperti halnya bentuk penyertaan atau Doenplegen dan Medenplegen, maka penganjuran atau with loket tadi ini merupakan suatu bentuk penyertaan, yaitu terdapat dua orang atau lebih di satu pihak adalah sebagai aktor intelektualnya dan pihak lain adalah sebagai aktor materialisnya. Dalam pasal 55 ayat 1 kedua KUHP disebutkan secara limitatif upaya terjadinya penganjuran, yaitu pertama adanya memberi atau menjanjikan sesuatu. Yang kedua, adanya menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ya. Yang ketiga, adanya kekerasan. Yang keempat, adanya ancaman atau penyesatan. Yang kelima adalah memberi kesempatan sarana atau keterangan di dalam objek menganjurkan. Sedangkan menurut Profesor Muljatno mempersyaratkan adanya penganjuran, yaitu yang pertama, harus ada orang yang mempunyai unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan pidana dengan menganjurkan orang lain. Yang kedua, harus ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang sengaja dianjurkan. Yang ketiga adalah cara menganjurkan dengan cara seperti yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 kedua KUHP. Silakan buka pasal 55 ayat 1 kedua KUHP apa itu, ya. Yang keempat adalah orang yang dianjurkan harus benar-benar melakukan perbuatan pidana seperti yang dikehendaki oleh penganjur, ya. Dari kedua rumusan di atas, ya, dapatlah disimpulkan bahwa antara menyuruh melakukan dan menganjurkan terdapat persamaan, yaitu adanya manus domina atau middle dader atau yang menyuruh melakukan dalam bahasa Indonesia, ya, dan manus manistra, ya, atau on middle dader atau orang yang disuruh melakukan dalam bahasa Indonesianya. Sedangkan di dalam perbedaannya, pertama, dalam manus ministra yang disuruh melakukan itu, dalam Doenplegen yang menyuruh melakukan haruslah seorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau, ya. Sedangkan dalam manus ministra yang disuruh dalam penganjuran adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Yang ketiga di dalam perbedaannya adalah cara-cara menyuruh dalam Doenplegen yang menyuruh melakukan tidak ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan cara-cara untuk menganjurkan ditentukan secara limitatif seperti tersebut di atas. Dari pasal 55 ayat kedua KUHP tersebut juga dapat diketahui
bahwa kesengajaan dari penganjuran harus ditujukan kepada tindak pidana yang diharapkan dilakukan oleh orang lain yang telah digerakkan dengan cara-cara tersebut. Bagaimana halnya dengan kesengajaan dari orang yang telah digerakkan oleh karena anjuran itu? Apakah harus sama ataukah malah yang digerakkan tidak perlu mempunyai kesengajaan? Di dalam suatu teori secara yuridis, di dalam suatu bahwa secara yuridis bahwa kesengajaan orang yang telah digerakkan oleh si penganjur itu haruslah identik dengan kesengajaan yang menganjurkan. Dalam hal digerakkan tidak mempunyai kesengajaan, maka bentuknya lalu bukanlah menganjurkan. Oleh karena itu, tidak adanya kesengajaan itu berarti tidak memenuhi rumusan delik, sehingga orang yang tidak dapat dikategorikan sebagai alat mati, dan ini adalah bentuk dari penyertaan Dogenpfleger yang menyuruh melakukan. Kesengajaan dari penganjur dan yang diberi anjuran harus identik. Apakah hal ini tidak sama dengan pelakunya sendiri? Dengan perkataan lain, seolah-olah tidak ada perbedaan sama sekali mengenai kesengajaan maupun akibat hukum yang berlaku, baik bagi penganjur maupun orang yang digerakkan. Sebab kesengajaan harus sama, juga ancamannya dengan pidananya sama. Antara otak pelaku dan pelaku kejahatan diharapkan harus sama ancaman pidananya. Demikian yang bisa saya sampaikan, my student. Saya mengharapkan ke my student agar dapat mengembangkan dari semua materi-materi yang saya berikan. Ini merupakan pertemuan ke-6. Nanti ke-7 dan ke-8 kita UTS. Baik, saya akan memberikan sebuah kasus yang menjadi tanggapan saudara di grup WA kita. Saya harapkan semua my student memberikan tanggapan, karena bila Anda tidak memberikan tanggapan, maka Anda tidak dianggap hadir di dalam proses perkuliahan. Baik, saya bacakan soalnya ya. Muhaimin bermaksud melakukan tindak pidana pencurian barang-barang inventaris kantor ya. Muhaimin bermaksud melakukan tindak pidana pencurian barang-barang inventaris kantor di tempat dia bekerja. Dalam melakukan aksinya, ia melibatkan 4 orang temannya, yaitu pertama Muin, yang pertama adalah Muin, yang kedua Muis, yang ketiga Muklas, dan yang keempat adalah Muklis. Antara Muhaimin, Muin, dan Muis telah bersepakat sebelumnya tentang maksud dan tujuan perbuatannya. Namun mereka menyadari tanpa adanya bantuan orang lain, perbuatan tersebut tidak dapatlah diwujudkan. Untuk itu, ia dengan menjanjikan hadiah menarik kepada si Muklas untuk meninggalkan tempat dilakukan. Dia menganjurkan kepada si Muklas untuk meninggalkan tempat yang dilakukannya pencurian. Terhadap Muklas, ia memerintahkan supaya malam itu kunci tempat penyimpanan barang inventaris kantor tidak dikunci. Muklas pun menerima suruhan itu karena Muklas adalah bawahan dari Muhaimin di kantor tersebut. Selanjutnya, pada malam yang telah ditentukan, Muhaimin bersama-sama dengan Muin dan Muis mengambil barang inventaris kantor.
Mereka bekerja sama secara fisik untuk mengangkut barang-barang tersebut ya ke suatu tempat Muis mengambil barang-barang inventaris kantor. Mereka bekerja sama secara fisik untuk mengangkut barang-barang tersebut ke suatu tempat. Muis walaupun malam itu ikut membantu Muin, namun mereka memahami maksud Muin mengangkut barang-barang tersebut. Pertanyaannya adalah, 1. Muklas dalam melaksanakan perintah Muin secara tidak langsung berhubungan dengan statusnya sebagai bawahan Muhaimin dalam struktur kantor tempat dia bekerja. Apakah dalam kasus di atas Muklas dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana? Jelaskan. Saya ulangi. Muklas dalam melaksanakan perintah Muhaimin secara tidak langsung berhubungan dengan status sebagai bawahan Muhaimin dalam struktur organisasi kantor tempatnya bekerja. Apakah dalam kasus di atas Muklas dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana? Itu pertanyaan 1. Pertanyaan kedua adalah, dalam kasus di atas tentukan posisi masing-masing pelaku. Siapa yang berstatus sebagai penganjur atau intelektual dader, dan siapa yang bertindak selaku aktor materialis dan materialis dader. Saya ulangi. Dalam kasus di atas tentukan posisi masing-masing pelaku. Siapa yang berstatus sebagai penganjur penganjur atau aktor intelektualis atau intelektualis dader, dan siapa yang bertindak selaku aktor materialis atau materiali dader. Jelaskan ya. Yang ketiga, dari kasus di atas tentukan siapa-siapa yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana dan siapa-siapa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Berikan argumen saudara untuk mendukung pendapat saudara di dalam status WA. Jawaban dalam pertanyaan yang ketiga tadi Anda jawab di dalam WA, tidak diketik dalam jawaban WA diketik, tidak difoto, tidak dalam bentuk PDF, tapi diketik dalam bentuk WA, langsung dijawab di situ di grup kita dengan memberikan nama dan NIM. Kenapa saya berikan nama dan NIM? Karena saudara di WA-nya banyak nama samaran semua. Jadi jangan salahkan kalau absen kalian, nanti ada yang hadir, ada yang tidak hadir karena nama samaran di grup WA. Nah, berikan jawaban itu di grup WA. Terima kasih kepada my student. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba. Tanpa narkoba. Dan salam sejahtera buat kita semua.